warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Hiratul-Jannah dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, meskipun sementara untuk saat ini pandemik belum berakhir, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus belajar, dan terus belajar. Dan yang pastinya belajar mengenai apa itu inflasi. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa teman-teman tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, dan semoga segala penyakit khususnya pandemik yang sedang beredar saat ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu inflasi. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan 4 pokok bahasan, yaitu 1. Pengertian inflasi, 2. Macam-macam inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga, akibat buruk dari inflasi, dan yang terakhir, nomor 4, yaitu cara mengatasi inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang-barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat sementara, umpamanya kenaikan harga karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut sebagai inflasi. Nah, ini dari jurnal bisnis.com. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat laju inflasi indeks harga konsumen pada Mei 2021 sebesar 0,32%, meningkat dari bulan sebelumnya. Inflasi tahunan pada Mei 2021 tercatat sebesar 1,68%. Sementara itu, inflasi tahun kalender 2021 mencapai 0,90%. Dari 90 kota IHK, di mana 78 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara. Inflasi terendah terjadi di Tambilaan, sedangkan untuk deflasi tertinggi tercatat di Timika akibat turunnya harga kangkung, cabai rawit, dan cabai merah. Deflasi terendah terjadi di Palembang pada Mei 2021. Selanjutnya ada macam-macam inflasi berdasarkan penyebabnya. Ada 3, yaitu pertama, inflasi permintaan, 2, inflasi penawaran, dan yang terakhir ada inflasi campuran. Inflasi permintaan. Inflasi permintaan timbul apabila terjadi kenaikan harga dalam keseluruhan permintaan. Apabila tingkat harga naik karena sumber daya tidak mampu menyesuaikan diri secara lancar kepada permintaan atau rintangan inflasi permintaan. Dengan kata lain, inflasi terjadi pada keadaan perekonomian berkembang pesat. Selanjutnya, inflasi penawaran. Inflasi penawaran atau inflasi dorongan biaya ini mengakibatkan para pengambil keputusan atau decision maker menghadapi dilema yang tidak nyaman. Seperti diketahui bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter keduanya bekerja melalui pergerakan kurva permintaan agregat. Itu sesungguhnya tidak dapat memecahkan masalah ini. Dan yang terakhir, inflasi campuran. Inflasi campuran adalah inflasi yang disebabkan oleh campuran dari tarikan permintaan atau demand pull and dorongan biaya atau cost push. Selanjutnya, tentang akibat buruk dari adanya inflasi. Yang pertama,
menurunkan pendapatan real bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. 2. Mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan yang terakhir, nomor 3, memperburuk pembagian kekayaan atau memperlebar jurang distribusi antar golongan pendapatan. Dan yang terakhir ada cara mengatasi inflasi, yaitu ada 2 macam, melalui kebijakan fiskal dan juga melalui kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penetapan suku bunga. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi inflasi. Semoga lewat video ini teman-teman semua paham dan mengerti apa itu inflasi. Demikian video pembelajaran mengenai inflasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.